Kita mulai pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, nggak ada yang lagi sakit kan ya? Kesehatan itu mahal, jadi harus dijaga karena kesehatan itu cuma diri sendiri yang bisa menjaga. Semoga kita semua masih diberi kesehatan ya, karena kasus pandemi saat ini semakin tinggi, jadi kesehatan itu sangat mahal dan perlu dijaga oleh diri kita sendiri, karena diri kita sendiri yang bisa merasakan kita sakit atau sehat. Nah, maka dari itu, karena pandemi COVID masih ada dan bahkan sudah ribuan orang yang terpapar, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita gitu dengan lebih ekstra. Caranya bagaimana? Dengan selalu memakai masker, dengan menjaga jarak, kemudian dengan mencuci tangan. Kalau misalnya tidak perlu-perlu banget, tidak perlu keluar. Agni? Belum hadir ya? Bisma? Hadir, Bu. Ya, oke. Kalisa? Hadir, Bu. Kapit? Hadir, Bu. Oh, Kavia hadir, oke. Kapit? Kapit belum hadir. M. Rafli? Nah, ada juga. Maya? Hadir, Bu. Muhammad Fahri Saputra? Hadir, Bu. Muhammad Amar? Saya bawa hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Najela? Ya, Najela. Hadir, Bu. Sekarang Ibu mau sedikit mereview materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa materi minggu lalu? Cahaya dan Cahaya optik. dan optik. Ya, cahaya. Ada yang tahu nggak sih ada berapa sifat cahaya minggu lalu? Ada berapa? Ada 4. Betul, Sani. Ya, ada 4. Ya, ada 4. Betul. Nah, ada yang bisa sebutkan apa saja? Ya, Sani boleh. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantul. Ya. Ketiga, Dapat dibiaskan. dapat dibiaskan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Iya, betul. Tangan dulu buat Sani. Yeay. Sekarang pertanyaan yang kedua. Coba kasih tahu ke Ibu contoh yang dapat membuktikan bahwa cahaya dapat mentransfer energi. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Sani boleh. Saat lilin dinyalakan di sebuah ruang yang gelap, Ya. dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi. Ya, boleh. Ya, betul sekali. Contoh lain selain dari Sani. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, boleh. Boleh, Sani. Matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa tanpa medium. Ya, betul sekali. Ya. Contoh yang tadi, 2 contoh yang disampaikan oleh Sani itu tadi dua-duanya benar. Oke, berarti sudah paham semua ya tentang materi cahaya. Sekarang, sudah siap untuk memulai pembelajaran baru, materi baru? Siap, Bu. Oke, materi hari ini tentang cermin dan lensa. Ibu akan share screen. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi di bab yang sama, cahaya dan alat optik, tapi ini materi tentang cermin dan lensa. Yang pertama cermin. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide.
Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba sekarang kita akan kelompokkan benda-benda yang ada di slide ke dalam mana cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Perhatikan gambar yang pertama. Kursor ibu terlihat? Terlihat ya? Ini. Perhatikan gambar yang pertama. Cermin datar, cembung, atau cekung? Datar. Cermin datar. Ya, betul. Perhatikan gambar yang kedua. Ini bentuknya cermin cekung apa cermin cembung? Cekung. Cekung. Oh. Sekarang ini ada kaca spion mobil. Cermin cekung atau cermin cembung? Cembung. Cembung. Cermin cembung, betul sekali. Perhatikan gambar yang keempat. Ini adalah cermin yang ada di jalan ya. Cermin cekung atau cermin cembung? Cembung. 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 Cembung, betul sekali. Pinter ih. Kita lanjut ya. Oke? Ya, Bu. Kalian bisa melihat meja, kalian bisa melihat pintu, kursi, kalian bisa melihat teman-teman kalian bisa belajar. Itu karena kalian dapat melihat. Nah, benda-benda di sekitar kalian dapat kalian lihat karena benda tersebut memantulkan cahaya. Nah, bagaimana cara matamu dapat melihat benda dan bagaimana cara benda memantulkan cahaya? Nanti kita akan jawab pertanyaan ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, menjelaskan sifat-sifat cahaya dan hukum pemantulan cahaya, serta proses perambatan cahaya dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk kepada materi pembentukan bayangan pada cermin. Yang harus kalian ingat, bayangan bersifat nyata jika potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang menggumpul. Jadi, untuk bayangan nyata itu diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang menggumpul atau menyatu, yang dinamakan converge. Untuk bayangan bersifat maya, jika titik potongnya diperoleh dari hasil perpanjangan sinar pantul yang menyebar luas, divergen. Bisa bedain ya, mana kalau bayangan nyata itu diperoleh dari perpotongan sinar yang menggumpul, kalau untuk bayangan maya itu diperoleh dari perpanjangan sinar yang menyebar. Dari sampai sini paham ya? Ke cermin cembung. Nah, perhatikan gambar matanya. Gambar mata ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian depan cermin. Semua benda akan diletakkan di depan cermin, tidak pernah benda ditaruh di belakang cermin ya. Oke, ini bagian depan cermin. Untuk nomor ruang di sini adalah nomor ruang 4. Kemudian nomor ruang 4 itu ada di depan cermin. Nomor ruang 1, 2 dan 3 itu adalah ruang belakang cermin, ya. Maka untuk cermin cembung, benda selalu diletakkan di ruang 4. Sehingga bayangannya pasti jatuh di ruang 1. Karena tadi kembali kepada keaturannya. Harus berjumlah 5. 4 ditambah 1, 5. Lanjut ya. Selanjutnya masuk ke dalam materi sifat bayangan cermin cekung. Perhatikan di sini ada 5 gambar. Untuk gambar yang pertama, bendanya terletak di ruang 1. Lihat ini ruang 1. Ini ruang 1, ini ruang 2, di samping C ini ruang 3. Bayangannya jatuh di ruang 4. Ruang 4 itu ada di belakang cermin. Lihat di sini ada di belakang cermin ya. Ini ruang 4. Maka sifat bayangannya adalah apa tadi? Kalau di belakang cermin berarti maya, tegak, dan diperbesar. Nah, contohnya apa aja Bu yang ada di kehidupan sehari-hari? Contohnya kaca pada jalan raya, kaca mobil gitu. Coba Ibu mau nanya, Timothy, titik fokus pada lensa cembung ada di? Di tengah, Bu. Di mana? Titik fokusnya? Fokus positif. Untuk titik fokus lensa cembung ada di mana tadi? Di F1. Mana F1? Di belakang cermin. Ini? Iya.
Ini. Tadi kan ini kan gambar mata. Berarti kalau gambar mata ini ada di depan cermin. Kalau titik fokus tadi itu ada di belakang cermin, berarti F1 ada di sini. Ini adalah titik fokus dari lensa cembung. Dia berada di belakang lensa. Paham? Paham, Bu. Oke. Ya, sifat nih, perhatikan kalimat yang di bawah. Sifat bayangan tergantung letak bendanya. Tiap ruang akan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda. Ada yang bisa menyimpulkan? Kita simpulin bareng-bareng ya. Ini dia. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin, cembung, dan lensa cekung menunjukkan sifat bayangan yang sama, yaitu apa? Tegak dan diperkecil. Ya, Maya, Diperkecil. tegak dan diperkecil. Itu untuk cermin apa? Cermin Cermin cembung. dan lensa Cekung. cekung. Sifatnya, sifat bayangannya sama ya, Maya, tegak dan diperkecil. Oke, untuk sifat bayangan yang tergantung letak bendanya itu oleh cermin apa? Cermin cekung dan lensa cembung. dan cekung. lensa cembung. Ya, sifatnya tergantung apa? Tergantung letak Letak benda. letak bendanya. Ada di ruang 1 atau di ruang 2 atau di ruang 3. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ingin Oke, ditanyakan? Bu. Paham, Bu. Materi dan LKPD-nya sudah Ibu upload di Jeru Edu, bisa kalian akses. Setelah pembelajaran ini boleh kalian download materi dan LKPD-nya, kemudian dikerjakan, terus soalnya nggak banyak kok, cuma 5 aja. Ada yang masih kurang dipahami materi yang tadi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Paham. Ya, Ibu harap kalian semua paham, karena Ibu tahu kalian pinter-pinter semua, banyak yang rajin kerjain tugasnya, banyak yang tepat waktu juga. Ibu tahu 8I ini baik-baik semua anak-anaknya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk pengertiannya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita foto dulu boleh? Kita Ibu mau screenshot. 1, 2. Oke. Terima kasih 8I. Sukses terus ya.